saya tuh dikasih tahu 2 minggu sebelum hari H nikah tuh dikasih tahu sama orang tua kalau mau dijodohkan. Dan awalnya nggak nerima ya, karena saya juga baru lulus kuliah dan lagi kerja tuh di Jakarta, bukan Jakarta, di Tangerang. Ini udah kedatangan sama Pak Sutri. Nah, mereka ini umurnya cukup jauh jaraknya, tapi alhamdulillah dengan keikhlasan mereka, keduanya bisa bertahan sampai sekarang ini. Bahkan rezekinya makin kesini makin lancar loh Tribuners. Seperti apa cerita dari keduanya? Langsung aja kita sapa. Di sana udah ada Kak Ana dan juga Pak Emen. Halo, selamat malam Kak Ana dan Pak Emen. Gimana nih kabarnya? Halo Kak, alhamdulillah baik-baik kami saja. baik. Kakak apa kabar nih? Kak Tini ya? Alhamdulillah juga sehatnya. Dari mana sih? Kalau Bapak? Saya di Pangkalan tadinya, Kacamata Langkap Lancar sama, Kabupaten Pangandaran sama, dekat seperti tetangga sebelah desanya. Yes. Jadi awalnya saya tuh lahir di sini, di Kecamatan sini. Tapi orang tua bercerai, akhirnya pindah ke Tasik. Saat saya SMP pindah ke Kalimantan. Nah, saat kuliah ke Ciamis, nikah kembali lagi ke sini deh. Oh, jadi bolak-balik gitu ya Kak ya? Nomaden. Mereka berdua ini pasangan suami istri yang beda usia ya. Terpautnya berapa tahun Kak kira-kira? 36 tahun. Wow. Ini nih apa cerita kisah mereka berdua ini selalu muncul di TikToknya Tini nih, makanya hari ini Tini bisa ngobrol sama mereka berdua. Nah, untuk tahu lebih dalam gimana sih sebenarnya Kak Ana dan Pak Emen ini kok bisa menikah meskipun beda usianya itu sangat jauh tuh gimana? Langsung aja kita tanya-tanya sama mereka berdua. Mumpung nih udah ada di depan Tini langsung. Oke, Kak Ana dan Pak Emen sebenarnya ini murni dari hubungan kalian berdua atau memang hasil perjodohan dari orang tua nih? Kalau boleh tahu. Kita awalnya dijodohkan sama kakak saya. Hasil dijodohkan. Kemudian akhirnya Kak Ana mau menerima Pak Emen ini gimana ceritanya awalnya? Oke, jadi saya tuh dikasih tahu 2 minggu sebelum hari H nikah tuh dikasih tahu sama orang tua kalau mau dijodohkan. Dan awalnya nggak nerima ya, karena saya juga baru lulus kuliah dan lagi kerja tuh di Jakarta, bukan Jakarta, di Tangerang. Tapi tiba-tiba dapat telepon, kayak sedih sih. Dulu awalnya tuh sedih karena saya masih pengen kuliah, saya masih pengen banyak banget cita-cita yang harus saya capai gitu kan. Tapi dengan beberapa pertimbangan saya juga mikirnya ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin ini bakti saya ke orang tua, siapa tahu dengan saya berbakti ke orang tua walaupun di awal sakit nanti akan membuahkan hasil yang manis one day gitu kan, suatu saat nanti. Akhirnya ya udah, seminggu nggak nerima, tapi makin kesini saya sholat istiharoh minta yang terbaik dari Allah, udah akhirnya nikah. Jadi waktu dari dikasih tahu ke nikah itu 2 minggu. 2 minggu aja akhirnya Kak Ana oke nih fix, nggak apa-apa lah ya dengan mungkin membahagiakan orang tua juga ya Kak ya. Oke, ini pertanyaan kepada Pak Emir nih, saat dijodohkan dengan ya mungkin Kak Ana bisa dibilang usianya masih belia ya, masih milenial banget. Kemudian Pak Emen dulu awalnya gimana setelah mau dijodohkan dengan usianya yang cukup muda jauh dari Pak Emen? Awalnya seperti gini, Mbak. Jadi saya sedang marah di balong. Dikasih ikan ke balong, ada mamanya, Ana Amalia. Saya berbicara seperti ini, Ma, kalau anak Amalia bang jodohkan kepada anak saya. Seperti itu saya biasa berbicara. Berbicara seperti itu, kata mamanya, bukan ke anaknya, tapi ke bapak. Masa 3 kali saya tidak menerima karena udah dianggap anak sendiri. Nah, kalau udah anak sendiri, keempat kalinya biar kalau mau boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak mau, nggak disalahkan saya. Seperti itu tadinya berbicara. Ya udah gitu, katanya hari Sabtu seminggu sekarang harus ke Ciamis. Saya tidak ingat. Tiba-tiba adik saya tabrakan dengan motor. Saya ke rumah sakit.
tiba-tiba ada telepon. Oh, Poho. Nah, lupa saya. Nah, ada di situ berangkat ke Rumah Amalia di Ciamis. Udah berangkat ke situ, saya menanyakan, saya berbicara seperti ini. Nih, jangan mau kepada saya karena saya udah tua, udah tidak menjadi apa-apa. Saya dulu sekarang jadi kepala desa. Dulu sedang dijodohkan. Nah, jadi pasti ada banyak orang yang bagus, yang lebih baik daripada saya karena saya udah tua. Jangan mau ukuran kepada saya. Banyak yang muda, banyak yang bengar, banyak yang kasep. Saya mah udah tua, nggak bicara istri itu. Ya, terakhir bicaranya saya Gimana mama? Gimana mama? Gimana mama? Nah, udah gitu dikasih uang pada saya. Nggak menerima. Terus? Yang nggak menerima dikasih kepada orang tuanya. Kata orang tuanya, kalau mau pasti diterima, kasih aja ke anak Amalia. Dikasih ke saya, nggak di tamanan, nggak diterima di tenden dina diabaikan. Ya udah seperti itu, saya nggak banyak bilang karena saya malu, takut kepada istri yang kecil apa mau kepada saya atau tidak, seperti itu ya. Ya udah gitu pulang saya ke rumah, ke sini pulang. Udah gitu saya nge-WA ke mamanya, kalau betul-betul mau boleh seperti tanggal 13 bulan 12 Desember harus menikah. Kalau tidak mau, saya akan menikah ke orang lain. Itu saya berbicara. Karena istri saya meninggal, udah 6 bulan. Saya kepala desa tidak punya istri. Ya jadi kepala desa untuk masyarakat bahasanya harus punya istri. Ya saya akan kawin ke orang Garut tadinya. Nah, aku sampai dijodohkan, saya kawin. Nah, nikah ke Ana Amalia. Saya tidak mau tadinya karena istri ini kecil, umurnya bawah saya. Jadi saya malu. Bagaimana bisa mengayomi nanti kalau udah rumah tangga? Seperti itu. Nah, tiba-tiba mamanya siap mengawinkan tanggal 13 Desember. Tahun berapa itu? Tahun 2018. 2018. 2018 Desember. Nah, tanggal 13. Udah gitu hari Kamis kalau tidak salah asar menikah saya. Hari Kamis pagi-pagi istri belum ke sini. Nah, di rumahnya akan menikah lohor jam duhur belum ke sini. Kata saya, biar tidak mau saya akan manggil orang lain karena saya udah hajat di sini gitu. Nah, jadi jam 4 nikah, istri saya nggak mau. Tapi dipaksain oleh ibunya. Ya saya duduk dengan lebih. Nah, Amil kalau di sini ya, istri saya menangis, nggak mau. Saya hampir kembali pulang, hampir kabur. Merasakan saya udah tua. Oh, ini cobaan untuk saya. Bagaimanapun cara saya harus dihadapi seperti itu. Ya udah, kalau udah gitu, udah nikah, kata istri saya, Pak, saya akan tidur di rumah di situ, boleh. Nah, jadi udah 2 bulan saya bertahan mengayomi istri. Sebulan ya. Ya tidak betul pada saya. Ya tiba-tiba saya berangkat ke Pangandaran, tiba-tiba berbicara, ai yang tahu haram dan halal. Kalau tidak baik kepada suami, itu raka bagian anak. Kata saya seperti itu. Tiba-tiba istri saya mau malamnya seperti itu. Gitu aja. Perjalanannya cukup panjang ya Kak ya berarti ya. Panjang jelas.
Ini berarti dari berawal dari bapak aja sebenarnya ingin menjodohkan anaknya, malah bapak Iya. sendiri yang dapat. Jodoh yang tertukar.